Bab 2691 Bala bantuan dari negara musuh. Pada saat itu, 2.200 Leviathan mengamuk melalui Erudia dalam kelompok 100. Meskipun kekuatan mereka tidak terkonsentrasi bersama, kelompok individu yang terdiri dari 100 Leviathan masih sangat sulit untuk dihadapi. Menderita kerusakan kritis, pasukan Erudian membuat garis pertahanan mereka ditembus satu persatu. Untungnya, bala bantuan dari The Cardinal Hall dan klan garnison kuno tiba tepat pada waktunya. Mereka menyebar dan mendukung pasukan rahasia Chandler dalam mempertahankan pertahanan mereka. Tepat ketika Leviathan melepaskan serangan mereka yang paling intens, raungan keras tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Selanjutnya, pemboman besar-besaran mulai menghantam Leviathan di belakang mereka. Segera, penyerang di belakang Leviathan bertambah banyak saat jet mulai mengerumuni langit. Dari bendera yang dikibarkan pasukan, orang dapat melihat bahwa beberapa dari mereka berasal dari Kirea. Lebih penting lagi, Semi telah memimpin Triple Group dan faksi kuat lainnya untuk bergabung dalam pertempuran. Juga, ada pejuang dari Raisonia, Ibika, Siperia, Wal dan Del. Satu persatu, banyak negara asing datang membantu Erudia. Mereka telah membawa kartu truf mereka dan petarung paling kuat. Terlepas dari seberapa kuat Leviathan, jumlah besar bala bantuan dan sifat canggih dari senjata mereka menjadi ancaman bagi mereka. Pada saat itu, semua orang tercengang, termasuk para Erudian. Sejak kapan bala bantuan asing tiba? Mereka bahkan lebih terkejut dengan melihat pasukan dari Kirea dan Raisonia yang merupakan saingan lama mereka. Sungguh keajaiban bahwa mereka tidak menusuk kami dari belakang selama krisis ini. Sebaliknya, mereka bahkan memberikan bala bantuan. Ini tentu belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika mereka melihat peningkatan jumlah bala bantuan, mereka merasa seolah-olah pikiran mereka telah meledak. Bahkan Zarain telah mengirim pasukan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seluruh dunia ada di sini? Ini tidak bisa dipercaya. Tidak ada alasan untuk ini bahkan terjadi. Sementara itu, sebelum Lab of Gods bisa pulih dari keterkejutan serangan mendadak organisasi suci terhadap Leviathan, mereka dibingungkan oleh kedatangan bala bantuan yang terdiri dari aliansi global. Banyak negara di dunia berpartisipasi terlepas dari hubungan mereka dengan Erudia. Bahkan Zarain, yang menganggap Erudia sebagai musuh, hadir. Pemandangan setiap negara yang mengirimkan bala bantuan mengejutkan semua orang. Pergantian peristiwa sangat melemahkan semangat Leviathan sehingga mereka ditembaki oleh penyerang mereka. Selanjutnya, Batalion Crack menyebarkan informasi tentang kelemahan Leviathan, memperingatkan semua orang untuk menghancurkan tempat-tempat vital mereka. Segera, Leviathan dikepung. Puff. Tidak dapat menerima pukulan ke pasukannya, Tuan X memuntahkan seteguk darah. Saat gelombang pertempuran berbalik, Erudia dan sekutunya melakukan serangan balik. Kegagalan Leviathan adalah sesuatu yang tidak diprediksi oleh Lab of Gods. Akibatnya, tidak mungkin mereka melanjutkan paruh kedua dari rencana mereka. Masing-masing dari mereka gemetar ketika mereka menyadari rencana mereka yang disusun dengan baik menjadi sia-sia. Tidak dapat menerima kenyataan, mereka merasa seolah-olah berada di ambang kegilaan. Pada saat yang sama, wajah Tuan X telah kehilangan semua warna, karena dia telah menderita kekalahan yang memalukan. Jika Erudia mengalahkan mereka karena kemunculan dua entitas misterius, mereka masih bisa menerimanya. Sayangnya, apa yang terjadi benar-benar tak terbayangkan bagi mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lucifer dan yang lainnya bertanya. Pertama, kita harus memberitahu Sakroria tentang ini. Kedua, suruh semua Leviathan untuk mundur dan berkumpul pada titik ini di lautan. Ketiga, kita semua akan menyebarkan. Kami akan membantai semua orang yang mencoba membantu Erudia. Tuan X sangat marah. Memimpin anggota inti Lab of Gods, dia mulai muncul dari markas rahasia mereka di kota Auckland, yang terletak tepat di bawah markas Dragonites. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Kamu akhirnya keluar. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang sangat lama. Bab 2692 Levi muncul. Suara itu milik Levi. Selama ini, dia telah menyegel dirinya sendiri dalam pelatihan soliter. Meskipun demikian, dia memilih tempat yang sangat dekat dengan markas Lab of Gods. Begitulah cara dia berakhir di bawah markas Dragonite. Pada saat itu, teknik dasar Levis telah berkembang melewati latihan fisik. Bahkan, dia berada pada level di mana dia mengasah keuletan mentalnya.
Karena dia tidak perlu bergerak, tidak mungkin ada orang yang bisa mendeteksi kehadirannya. Sebaliknya, dia bisa memantau semua yang terjadi di Lab of Gods. Lagi pula, dia telah menjadikan misinya untuk mengawasi mereka dan memfokuskan semua usahanya pada Sakroria. Dari sudut pandangnya, Sakroria pasti hadir di pangkalan di kota Auckland. Akibatnya, dia mendelegasikan segalanya kepada yang lain sementara dia berkonsentrasi mengawasi markas di Auckland City. Oleh karena itu, alasan utama mengapa dia mengurung dirinya dalam pelatihan soliter di sana adalah karena tidak ada yang bisa menemukannya. Jika seseorang dapat menemukan Levi, seseorang juga dapat menemukan markas Lab of Gods yang sangat sulit untuk dilakukan. Setelah serangan itu, Brigadir Ilahi tidak bisa ditemukan. Meskipun Levi telah memberikan instruksi yang jelas sebelum dia menyegel dirinya sendiri, dia tidak menyangka upaya Lab of Gods untuk menyelidiki akan mengganggu semua rencananya. Konstruksi untuk shelter telah dihentikan, sementara garis pertahanan ditarik kembali. Faktanya, seluruh Erudia telah lengah seolah nasihatnya tidak didengar. Dan itulah alasan untuk konsekuensi yang menghancurkan. Untungnya, Levi memiliki rencana darurat untuk kegagalan seperti itu. Karena rencana Lab of Gods awalnya untuk 3 bulan, Levi mempercepat penyelesaian rencananya menjadi tidak lebih dari 2 bulan. Meskipun dia telah mempersingkat garis waktu untuk rencananya dari 3 bulan menjadi 2, dia tidak mengharapkan tanggapan mengerikan dari Dr. Erebus. Dia telah memajukan rencananya 1,5 bulan, melebihi harapan semua orang, termasuk Sakroria. Saat Leviathan memulai serangan mereka, Levi merasakannya dan terbangun dari latihannya. Pada saat itu, dia tahu bahwa pelatihan soliternya telah berakhir dan rencananya telah gagal karena musuh telah memajukan invasi. Namun demikian, dia memperkirakan bahwa sebagian besar tempat penampungan didirikan meskipun tidak sepenuhnya lengkap. Juga, sebagian besar pertahanan lainnya seharusnya sudah terpasang. Namun, setelah penyelidikan, dia menyadari bahwa dia tidak mungkin salah lagi. Erudia berada dalam kekacauan total saat War Machines menyerbu. Pembangunan shelter sudah lama berhenti. Levi tidak hanya menyadari situasi terakhir, tetapi dia juga tahu Black Hawk telah hilang. Sayangnya, pada saat dia mengetahuinya, sudah terlambat. Para War Machines menyerang Erudia ketika dia akhirnya merasakan kehadiran mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyelamatkan situasi. Namun, dia tidak bisa pergi, karena dia sudah berada di markas Lab of Gods, memantau mereka untuk mengetahui sejauh mana kekuatan mereka yang sebenarnya. Karena itu, dia harus memikirkan beberapa rencana lain. Karena dia tidak bisa menghubungi Deathfin dan Donald, dia kemudian memikirkan siapa yang bisa dia hubungi atau bahkan kendalikan. Baru kemudian, dia memikirkan 13 mutan dan 4 menakutkan. Meskipun mereka tidak bersama, nomor 1 menakutkan dan nomor 1 mutan berada di Erudia menyamar sebagai wakil rektor. Akibatnya, ketika semua orang bertanya-tanya siapa yang telah membasmi Death Harbinger karena pasukan rahasia Chandler hanya membunuh beberapa, jawabannya jelas menakutkan nomor 1 dan mutan nomor 1. Mengingat bahwa keduanya adalah pejuang super, mereka diam-diam telah membuang banyak Death Harbinger. Faktanya, Lab of Gods bahkan tidak menyadarinya. Bagaimanapun, Super Fighters dibentuk dengan tujuan tunggal untuk mengalahkan Lab of Gods. Adapun pasukan yang menyamar yang bersembunyi di Northampton, Levi telah menginstruksikan Cirrus untuk memantau mereka sebelum dia pergi ke pelatihan soliter. Begitu mereka menimbulkan bahaya, Cirrus harus membawa mereka keluar. Akibatnya, Cirrus bertanggung jawab untuk memusnahkan mereka semua. Bab 2693 Levi, yang cemerlang. Adapun bala bantuan organisasi suci dan industri maya, itu karena instruksi Levi yang telah diberikan sebelumnya. Dia telah mengatakan kepada mereka untuk pergi keluar untuk menghadapi bencana apapun dengan melepaskan semua kartu truf yang mereka miliki. Adapun The Cardinal Hall dan penyergapan musuh klan Garrison kuno, itu semua adalah bagian dari rencana mereka. Bagaimanapun, Daxon dan dengan Leo mengetahui mata-mata di Akademi Cari Grey. Sehubungan dengan bala bantuan dari negara-negara sekutu di seluruh dunia, itu juga diatur oleh Levi dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat bahwa 4 menakutkan adalah robot yang terhubung secara elektronik, Levi telah mengirim pesan melalui mereka ke semua pemimpin dunia. Dia mengumpulkan mereka untuk pertemuan di mana dia menjelaskan situasinya. Dia memberitahu mereka bahwa gerombolan War Machines yang tidak diketahui asalnya telah tiba dan sangat kuat.
Meskipun mereka menyerang Erudia, mereka secara tidak sengaja akan mengancam negara lain setelah mereka menaklukkannya. Bahkan, mereka bahkan mungkin memusnahkan seluruh dunia. Lagi pula, jika para War Machines dapat memusnahkan Erudia, negara-negara lain tidak memiliki peluang sama sekali. Faktanya, tetangga Erudia adalah yang paling ditakuti mengingat kedekatan mereka dengan api perang. Mempertimbangkan betapa tak terduganya para War Machines, negara-negara itu secara alami tahu betapa terbukanya mereka begitu Erudia jatuh. Selanjutnya, selain Levi dan Zarain, tidak ada yang tahu siapa dalang yang mengendalikan War Machine. Oleh karena itu, semua orang menjadi panik, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi yang berikutnya. Lebih jauh lagi, jatuhnya Erudia akan mengacaukan kawasan itu dan mempengaruhi kepentingan banyak orang. Bagaimanapun, Erudia bertindak sebagai jangkar bagi geopolitik dan ekonomi banyak negara lain. Dengan demikian, penting bagi negara-negara tetangga seperti Kirea, Raisonia, dan lainnya bagi Erudia untuk selamat dari serangan itu. Akibatnya, mereka adalah yang pertama melangkah maju untuk memberikan bala bantuan. Dengan mereka memimpin, banyak negara lain mengikuti dengan setuju untuk memberikan dukungan. Adapun sisanya, mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Pada akhirnya, kepentingan diri sendirilah yang memotivasi setiap orang untuk memberikan bala bantuan. Sebenarnya, banyak musuh Erudia tidak mau melakukannya. Namun, keadaan memaksa mereka untuk patuh. Lagi pula, sulit untuk melawan orang banyak, dan mereka juga tidak akan menang jika dilakukan pemungutan suara. Di antara negara-negara tersebut, Zarain adalah yang paling enggan, karena mereka tidak takut Lap of Gods atau Leviathans. Namun, di bawah tatapan penuh tekanan dari seluruh dunia, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Atau yang lain, semua orang akan mulai curiga bahwa merekalah yang berada di baliknya, yang tidak jauh dari kebenaran, karena Leviathan diproduksi oleh mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari menjadi musuh publik secara global, Zarain tidak punya pilihan selain setuju untuk memberikan bantuan militer. Dan begitulah aliansi militer global datang untuk memberikan dukungan kepada Erudia. Di balik itu semua, Levi mendapatkan sisa 4 menakutkan untuk mengatur pertemuan dengan para pemimpin dunia dan menekan mereka untuk memberikan bala bantuan. Seluruh episode menunjukkan betapa terampilnya Levi bahkan ketika datang ke Zarain. Jelas, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk menolak. Dengan bantuan seluruh dunia, Leviathan dengan cepat ditundukkan. Sementara itu, kekuatan Levi meningkat ke tingkat yang sama sekali baru setelah menyelesaikan pelatihan soliternya. Bahkan, tekanan yang dia rasakan dari krisis telah mempercepat kemajuannya secara signifikan. Mengingat seberapa kuat Levi sudah, sulit untuk membayangkan seberapa kuat dia bisa mendapatkan. Jika Cirrus mendengarnya, rahangnya pasti akan jatuh tak percaya. AB 2694 di mana Sakroria? Meskipun dia berlatih dengan teknik yang sama dan tahu bahwa tidak ada batasan untuk itu, dia masih berasumsi bahwa level Levi adalah di mana langit-langitnya berada. Karena itu, dia terus bekerja keras untuk mencapai level Levi. Namun, dia kewalahan ketika mendengar bahwa Levi telah membuat lompatan besar dalam hal keterampilan. Sejak Levi menyegel dirinya sendiri, dia menempatkan markas lab dewa di bawah pengawasan, menunggu mereka bergerak, terutama Sakroria. Juga, dia sudah lama ingin bertemu dengan Dr. Erebus. Akhirnya, kesempatan itu datang ketika pintu ke pangkalan terbuka. Pak ke-10 memimpin pasukan utama Lap of Gods keluar bersama dengan semua persenjataan mereka. Sementara itu, Levi mengawasi dari tempat persembunyiannya. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat seberapa kuat Sakroria sebenarnya. Akankah kekuatannya sesuai dengan kekuatan dewa? Siap menyerang, Levi bisa merasakan betapa haus darah God Crusher berada di tangannya. Bagaimanapun, alat ilahi dibangun khusus untuk menghancurkan Lap of Gods. Dalam menghadapi lawan yang tangguh, Levi telah mempersiapkan diri untuk pertempuran kolosal. Pada saat yang sama, dia telah memerintahkan 13 mutan dan 4 menakutkan untuk berkumpul di lokasinya untuk mengantisipasi pertarungan. Seiring waktu berlalu, gelombang dan gelombang pasukan berbaris keluar dari pangkalan. Setengah jam kemudian, Levi merasa kecewa. Di manakah lokasi Sakroria? Mengapa mereka tidak menunjukkan diri mereka? Pasukan milik Lap of Gods sangat kuat. Faktanya, mereka lebih unggul dari semua faksi Erudian dan dapat dengan mudah mengalahkan mereka dalam pertempuran.
Faktanya, mayoritas dari mereka sekuat Mer-X, Lucifer, dan Jester King. Selain itu, senjata yang mereka gunakan sangat kuat, membuat mereka menjadi kombinasi yang sangat mematikan. Sebenarnya, itulah alasan mengapa Tuan X menahan tangannya, dia tidak ingin mengungkapkan seberapa kuat mereka sebenarnya. Leviathan sudah cukup untuk melawan The Cardinal Hall. Adapun pejuang lainnya dan Sakroria, mereka diselamatkan untuk berperang melawan dua entitas misterius. Atau yang lain, itu hanya akan membuang-buang kekuatan mereka. Namun, Levi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia sudah tidak sabar untuk melawan Sakroria. Selain tidak tertarik pada Tuan X dan anak buahnya, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya kepada mereka. Lagi pula, melakukan hal itu terasa sia-sia baginya. Di manakah lokasi Sakroria? Cepat keluar. Setelah menunggu dengan cemas selama 10 menit, Levi dipenuhi kekecewaan ketika dia menyadari semua pasukan telah keluar. Meski menunggu lebih lama, dia hanya melihat Pak X pergi dengan pasukannya dan perlengkapannya. Mungkinkah Sakroria masih ada di dalam? Levi frustrasi, karena dia tahu satu-satunya kelompok yang benar-benar menjadi ancaman adalah Sakroria. Adapun sisanya, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Dengan kata lain, mereka bukan tandingannya. Setelah memikirkannya, Levi turun dari tempat persembunyiannya. Dia kemudian berlama-lama di luar markas Lab of Gods untuk sementara waktu sebelum menyusup ke sana untuk melihat apakah Sakroria ada di sana. Dalam perjalanannya, dia terkejut dengan betapa canggihnya itu di dalam. Levi kagum dengan betapa canggihnya teknologi mereka. Bahkan, mereka berada bermil-mil di depan semua orang di dunia. Namun, Levi segera menyadari bahwa tempat itu telah dikosongkan. Sepertinya mereka telah meninggalkan tempat ini. Apakah Sakroria benar-benar tidak ada di sini? Levi mulai sedikit gemetar. Saat dia terus berjalan masuk, dia melihat tanda-tanda yang semakin meningkat dari tempat yang dikosongkan tetapi tidak ada Sakroria. Segera, dia telah menutupi seluruh pangkalan dan tiba di pusat komando. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya berubah drastis. Bab 2695 meratakan kota Auckland. Oh tidak, melebarkan matanya karena terkejut, Levi merasakan rambutnya berdiri. Di dalam pusat komando, dia melihat apa yang tampak seperti bom dengan jam hitung mundur. Lab of Gods telah meninggalkan tempat itu. Agar tidak meninggalkan jejak, mereka bermaksud meledakkannya. Mereka akan menghancurkan tempat itu. Fakta itu dengan cepat menyadarkan Levi. Namun, dia terlambat menyadarinya. Tidak ada waktu tersisa di jam dan juga tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Tidak, mereka berencana untuk meledakkan kota Auckland. Tepat sebelum ledakan, Levi melihat melalui rencana. Setelah pasukan Lab of Gods pergi, mereka tidak hanya perlu menghapus jejak mereka tetapi juga menghancurkan kota Auckland hingga terlupakan. Itulah alasan mengapa mereka meninggalkan bom waktu. Mengingat seberapa canggih alat peledak itu, Levi bisa merasakan bahwa itu memiliki kekuatan untuk meratakan seluruh kota. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, seluruh pangkalan hancur berkeping-keping. Ledakan besar telah menyebabkan fondasi kota Auckland berguncang. Terlepas dari seberapa besar kota Auckland, semua orang di dalam bisa melihat ledakan itu dengan mata kepala sendiri. Kobaran api melesat ke langit saat awan jamur menutupi separuh kota. Semua orang terguncang, karena mereka belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Terjadi kekacauan di mana-mana. Terengah-engah memenuhi kota saat semua orang berhenti dan menyaksikan dengan kaget. Saat asap menyelimuti seluruh kota, siang berubah menjadi malam. Setelah dibutakan oleh cahaya dari ledakan, tidak ada yang bisa melihat apapun. Ledakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ledakan lain terdengar. Tanah mulai bergetar hebat, menyebabkan semua orang kehilangan keseimbangan. Namun demikian, mereka menemukan sensasi yang familiar karena rasanya seperti bumi terbelah menjadi dua. Meskipun tidak terlihat begitu menghancurkan di permukaan, tanah di bawah mereka sudah hancur. Selanjutnya, retakan mulai muncul di mana-mana di kota. Itu tampak seolah-olah fondasi seluruh kota telah dilanda serangan yang menghancurkan. Sementara itu, ketika anggota Lab of Gods berbalik dan melihat apa yang terjadi di kota, mereka semua tidak bisa menahan rasa penasaran. Sekarang mereka bermaksud untuk mengungkapkan diri mereka sendiri, mereka harus menghancurkan markas yang mereka tinggalkan. Lebih jauh lagi, mereka juga berkepentingan untuk menghancurkan kota Auckland bersamanya.
Namun, Pak X terkejut ketika melihat apa yang terjadi di kota. Ini aneh. Ledakan itu seharusnya jauh lebih kuat. Paling tidak, kota itu seharusnya runtuh. Apakah ada yang salah? Saat bom ditanam, jumlah bahan peledak yang digunakan disesuaikan dengan ukuran Auckland City. Meskipun demikian, Tuan X terganggu dan tidak menyelidiki lebih jauh masalah tersebut. Meskipun dampaknya lebih kecil dari yang diharapkan, itu masih membawa kehancuran ke kota Auckland dan menghancurkan semua jejak keberadaan kita. Begitulah. Saya kira tujuan kami sekarang selesai. Petik 2. Semua orang merasakan hal yang sama ketika mereka melihat ledakan di kota Auckland. Ledakan itu tidak hanya mengecewakan harapan mereka, itu hanya memucat jika dibandingkan. Mereka mengharapkan untuk melihat kota Auckland diratakan dan dihapus dari peta. Tapi sekarang, hanya pangkalan yang hancur, sementara kota itu diselimuti asap. Terbukti, Levi berada di balik apa yang terjadi. Jika bukan karena dia, kemungkinan tidak akan ada lagi kota Auckland. Bab 2696 Di mana Sakroria? Pada saat genting, Levi menemukan apa rencana Lab of Gods. Mengingat jam hitung mundur terus berdetak, dia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Setelah menyadari bahwa bom itu cukup kuat untuk menghancurkan kota, dia tahu dia tidak bisa mundur. Saat bom meledak, Levi melepaskan gat surat. Dengan pukulan yang mengerikan, dia menghancurkan kekuatan ledakan kembali ke tanah, menghilangkan kekuatannya. Bahkan saat itu tidak cukup. Sebagian dari kekuatan yang dihasilkan datang kembali dan menghancurkan markas Lab of Gods, menyebabkan kota itu bergetar dan asap memenuhi langit. Namun demikian, sebagian besar kekuatan penghancurnya dinetralisir oleh pukulan Levi sementara sisanya diarahkan kembali ke tanah. Akibatnya, bencana dapat dihindari. Itu menjelaskan gelombang kejut kedua yang dirasakan di seluruh kota. Faktanya, itu secara signifikan lebih kuat dari yang pertama dan telah menyebabkan retakan muncul. Karena tindakan Levi, dia telah menghindari hilangnya nyawa besar-besaran di kota meskipun kepanikan menyebar. Faktanya, dia sendiri yang telah menyelamatkan seluruh kota. Jika Levi melakukan pelatihan soliternya di tempat lain, kota Auckland akan selesai. Bagaimanapun, Lab of Gods telah mengajukan rencana mereka untuk meninggalkan markas mereka dan menghancurkan kota Auckland. Untungnya, Levi ada di sana. Atau yang lain, Erudia akan menderita kerugian yang menghancurkan. Terlepas dari kekuatan ledakan yang sangat besar, Levi keluar dari sana tanpa cedera. Selain fakta bahwa konstitusi tubuhnya telah membuatnya tak terkalahkan, teknik golem besi mampu melindunginya. Sakroria tidak ada di sini. Levi telah mendengar tentang pangkalan lab dewa lainnya di Erudia. Namun demikian, jika Sakrorias tidak ada di sini, mereka tidak mungkin ada di yang lain. Dalam hal ini, di mana mereka? Itu adalah kekhawatiran terbesar Levi. Bagaimanapun, seluruh rencananya disusun untuk menjatuhkan Sakroria. Selama Sakroria tidak muncul, Levi tidak akan mengungkapkan kekuatan aslinya. Meskipun Levi merasa frustrasi karena kehilangan jejak Sakroria, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Juga, dia gagal bertemu dengan Dr. Erebus juga. Kemana mereka pergi? Meskipun demikian, mengingat Lab of Gods telah ditarik dari markas besarnya, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Jadi, saya harus mengejar mereka. Pada saat itu, 13 mutan dan 4 menakutkan tiba. Levi kemudian berangkat bersama mereka. Tidak terpikir oleh siapapun bahwa mutan dan robot adalah senjata pamungkas Levi. Kembali di garis depan, Leviathan sedang diarahkan. Bersama dengan sekutu mereka, pasukan Erudia menghancurkan tubuh Leviathan dan menghancurkan inti mereka. Namun, setelah menerima perintah untuk mundur, Leviathan menurutinya. Akibatnya, mereka mundur begitu cepat sehingga para pejuang organisasi suci tidak punya waktu untuk bereaksi. Mendorong ke depan. Pergi. Pergi, pergi. Atas perintah Craig dan Nicholas, tentara Erudian maju terus. Deathvin dan anak buahnya adalah yang pertama menyerang ke depan. Mereka memantau Leviathan dengan cermat untuk melihat kemana mereka mundur, karena mereka perlu disingkirkan. Sementara itu, di setiap garis depan dalam Erudia, Leviathan yang dipukuli mulai mundur. Selain itu, tentara Erudian dan pasukan sekutu berada di halaman yang sama dalam hal menghilangkan setiap Leviathan. Akibatnya, mereka semua mengejar pasukan yang mundur dan dengan cepat mendapatkan kembali sebagian besar wilayah yang hilang.
Pergantian peristiwa secara alami meningkatkan moral Erudia. Saat mereka melanjutkan pengejaran terhadap Leviathan yang mundur, pasukan Erudian segera tiba di tepi pantai. Pada saat itu, Leviathan memasuki lautan tanpa indikasi apa yang mereka lakukan. Bab 2697 Atribut Tersembunyi Leviathan. Saat itu, 3.000 Leviathan sudah berkumpul di Isford. Mereka menerima pesanan baru mereka di sana dan mulai mengerjakannya. Tanda seru. Garis bawah. Garis bawah. Garis bawah. Gelombang energi yang mereka pancarkan menyembuhkan luka Leviathan dengan cepat. Kepala dan anggota badan mereka yang terpenggal secara ajaib tumbuh kembali juga. Hanya butuh sekejap mata bagi ke-3.000 Leviathan untuk pulih. Tidak ada yang melihat itu datang. Fakta bahwa Leviathan itu bisa menyembuhkan diri mereka sendiri dan langsung pulih adalah alasan mengapa Dr. Erebus begitu kuat. Dia sudah tahu betapa pentingnya sifat itu ketika dia menciptakannya. Itu sebabnya dia menggunakan bahan-bahan unik, pengkodean genetik, dan teknologi canggih untuk memberikan kemampuan itu pada ciptaannya. Leviathan itu bisa langsung pulih selama kapsul energi itu terus memancarkan gelombang energi. Ada lebih dari itu juga. Leviathan ini bisa membantu untuk menyembuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, Leviathan yang sehat dapat membantu Leviathan yang terluka bahkan saat mereka berada di medan perang. Semuanya akan tetap baik-baik saja selama kapsul energi beroperasi dengan baik. Mereka dapat pulih dengan cepat, tidak peduli berapa banyak yang telah mereka alami. Itulah mengapa Leviathan begitu menakutkan. Lab of Gods telah merahasiakan sifat itu sepanjang waktu. Semuanya disembunyikan sampai saat kritis itu untuk mengejutkan musuh mereka. Mereka yakin bahwa mengungkapkan kebenaran pada waktu yang tepat akan membuat musuh mereka menjadi tidak masuk akal. Anak buah Craig benar-benar mengetahuinya, tetapi mereka tidak dapat melaporkan temuan mereka tepat waktu karena Craig sudah pergi. Kemudian, markas mereka dibom, dan para ilmuwan yang meneliti Leviathan dikorbankan dalam ledakan itu. Oleh karena itu, Craig dan yang lainnya tidak menyadari temuan itu. Pada saat itu di Lautan Erudia, sebagian besar angkatan laut negara itu telah berkumpul dengan tentara. Mereka bertukar basa-basi sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Leviathan, yang berada tepat di depan mereka. Setiap Warmachain telah berkumpul sekitar 200 mil di depan. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana, lapor salah satu tentara. Mereka telah menemukan Leviathan. Ke-3.000 Leviathan dikumpulkan, dan itu tampak konyol. Mereka mengambil begitu banyak ruang. Cakrawala itu sangat besar, tetapi entah bagaimana Leviathan berhasil memblokirnya sepenuhnya. Orang yang tidak tahu apa-apa bisa dengan mudah salah mengira mereka sebagai UFO raksasa. Semua orang berkumpul untuk membahas masalah ini setelah mereka mengetahui di mana Leviathan berada. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Setiap pemimpin militer dari negara-negara sekutu juga ada di sana. Menjelajahi tim 1, pergilah untuk menyelidiki masalah ini, perintah Craig segera. Dia menoleh ke sekutu asing dan menunjukkan, kita harus mengalahkan monster-monster itu. Mereka adalah ancaman besar bagi seluruh dunia. Ya, kita harus menghancurkan mereka. Jika tidak, mereka akan menghancurkan negara kita satu persatu. Syukurlah kita bisa menggabungkan kekuatan seperti ini. Kita tidak akan bisa menghadapi Warmachines itu sendirian, dan kita akan menjadi yang berikutnya setelah Erudia jatuh. Aku ingin tahu siapa yang mengusulkan agar semua orang bergabung dan membela Erudia. Itu adalah saran yang brilian karena dengan membantu Erudia, kami juga melindungi negara kami. Para pemimpin tentara dari berbagai negara mengangguk. Semua orang berpikir bahwa itu adalah langkah yang tepat untuk membantu Erudia keluar. Namun, mereka tidak pernah benar-benar memikirkan siapa yang mengajukan saran itu. Siapa yang memulai semuanya. Pada saat itu, tidak ada yang berpikir untuk memeriksanya. Pertanyaan krusial itu terlupakan pada saat itu. Akan tiba saatnya ketika mereka memikirkannya lagi, dan ketika itu terjadi, semua orang kemungkinan besar akan dilanda kecemasan. Bahkan Zarain mencoba mencari tahu identitas orang yang menyarankan itu. Orang tersebut menggunakan teknik psikologis yang cermat untuk menyatukan seluruh dunia. Tampaknya masalah utama pada saat itu adalah tidak ada yang tahu dari mana para Leviathan itu berasal. Itulah mengapa semua orang bersatu dalam upaya mereka untuk memusnahkan Warmachain itu. Pada awalnya, masing-masing negara khawatir karena mereka tidak memiliki senjata yang cukup untuk menangani masalah ini. Sekarang setelah mereka menggabungkan kekuatan,
mereka memiliki lebih dari cukup daya tembak untuk melawan. Mereka tidak lagi takut pada apapun. Erudia telah mencapai tujuan mereka pada saat itu dan agak dekat dengan Leviathan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memindai Leviathans. Oh tidak, ini buruk. Leviathan sedang menyembuhkan diri mereka sendiri. Bab 2698 bagian paling menakutkan dari Leviathan. Ada keheningan yang mati ketika para pemimpin menerima laporan itu. Mereka tidak percaya bahwa para Leviathan itu telah pulih. Sudah cukup buruk bahwa luka mereka telah sembuh, tetapi anggota tubuh mereka yang terputus juga tumbuh kembali. Itu terlalu menakutkan. Hal itu membuat semua yang telah mereka lakukan selama ini menjadi sia-sia. Mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Jika demikian, maka misi kami untuk menghancurkan mereka jauh lebih sulit daripada yang kami perkirakan. Sudah sangat sulit untuk mencapai titik fatalnya, dan informasi baru ini telah menunjukkan kepada kita bahwa tugasnya bahkan lebih sulit daripada yang kita perkirakan. Craig dan yang lainnya tampak muram. Nicholas menoleh ke yang lain dan menunjukkan, ini akan menjadi tugas yang sangat sulit, meskipun kita menggabungkan kekuatan. Itu benar, tapi tidak masalah apa yang bisa mereka lakukan. Kita masih harus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan mereka. Ya, paling buruk, kita hanya akan mendapatkan lebih banyak senjata dan mengoordinasikan serangan kita terhadap War Machine itu. Saya yakin kita bisa menghancurkan mereka. Tentara dari Zarain telah tiba lebih cepat dari jadwal. Sebelumnya, mereka dipaksa untuk membantu dan tidak ada di sana dengan sukarela. Sejak itu mereka telah memikirkan semuanya dan menyadari bahwa Erudia dan Lab of Gods adalah musuh mereka. Tidak peduli siapa yang memenangkan perang itu. Akan sangat bagus jika kedua belah pihak saling menghancurkan dalam prosesnya, dan Zarain akan sangat senang jika itu terjadi. Zarain juga menyadari bahwa jika Erudia dan sekutunya gagal menghancurkan War Machine, Zarain akhirnya harus menghadapi Leviathan itu sendirian. Itu akan sangat berat bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa lebih baik menghancurkan monster-monster itu terlebih dahulu. Bahkan jika itu tidak mungkin, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dari mempelajari segala sesuatu tentang Leviathan, seperti kelemahan mereka. Informasi itu akan berguna bagi Zarain di masa depan. Ya, ayo hancurkan monster-monster itu bersama-sama. Kami akan membunuh mereka semua. Ayo pergi. Semua orang bersemangat. Mereka segera berlari menuju laut. Di depan, Leviathan setelah selesai menyembuhkan diri mereka sendiri. Pasukan Lab of Gods sudah dievakuasi dari wilayah tersebut dan bersembunyi di pulau yang telah ditandai sebelumnya. Mereka sedang memantau kondisi Leviathans dan Erudia pada saat itu. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menyerang? Tanya Lucifer. Membuat setiap serangan Leviathan sekeras yang mereka bisa. Bunuh saja mereka semua. Saya tidak ingin ada yang selamat dari ini. Raung Pak X dengan marah. Juga, hubungi Dr. Erebus dan beritahu dia bahwa rencana lain untuk sementara dibatalkan. Ada yang tidak beres, dan kami masih belum bisa memastikan apakah dewa di area terlarang 76 benar-benar ada. Semua orang mengangguk dan menjawab, dimengerti. Apakah ada yang punya berita dari Sakroria? Tanya Pak X. Tidak, kita tidak tahu apa yang Sakroria rencanakan, tapi kupikir organisasinya akan segera membuat pengumuman. Oke, kalau begitu mari kita selesaikan masalah yang ada untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana keadaan di medan perang. Selagi kamu melakukannya, cari tahu apa yang salah dengan organisasi suci dan industri maya. Juga, selidiki bagaimana Erudia mempertahankan dirinya dengan sangat baik. Anda punya waktu 1 jam untuk menjawab pertanyaan saya. Jika Anda gagal melakukannya, saya akan membunuh Anda semua. Petik 2. Pak X marah. Dia mengalami jenis kegagalan yang tidak dia terima. Dia menghabiskan bertahun-tahun merencanakan segalanya, jadi dia sangat terpukul melihat semuanya gagal begitu spektakuler. Jika itu dapat diterima secara sosial, kemungkinan dia sudah menangis. Apa yang salah? Tuan X yakin bahwa semuanya sempurna. Dia sudah memprediksi dan mempersiapkan segalanya. Heck, semuanya begitu hebat sehingga dia bahkan merencanakan rencananya. Pertama, itu diprakarsai oleh 1 bulan. Kemudian, itu lebih lanjut direncanakan oleh 1,5 bulan lagi. Itu diikuti oleh preponemen lain. Setiap langkah telah sempurna, jadi bagaimana semuanya tiba-tiba menjadi sangat salah. Apa yang terjadi?
Dia harus menyelidiki masalah ini segera. Perubahan situasi terlalu tiba-tiba untuk menjadi suatu kebetulan. Dia juga perlu belajar apakah ada orang lain yang akan bergabung dalam perang. Dan kemudian ada masalah dewa di area terbatas 76. Juga, di mana dua entitas misterius dari legenda Erudia. Bukankah mereka seharusnya nyata, tapi bahkan belum ada jejak keberadaan mereka. Pak X sangat marah dan frustrasi. Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Cek ini. Seluruh dunia akan segera tahu seperti apa Leviathan ketika mereka berada dalam kondisi terburuk dan paling berbahaya. Mereka menjadi gila pada saat itu. Leviathan menyerang setelah menerima perintah. Serangan itu sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ke-3.000 Leviathan berkumpul dan berdiri berdampingan. 800 Leviathan menyerang secara bersamaan terakhir kali Lab of Gods menyerang. Kali ini, mereka mengirim 3.000 Leviathan. Namun, peningkatan jumlah bukanlah bagian yang paling menakutkan. Perubahan Leviathan-lah yang menegangkan. Bab 2699 berkembang. Leviathan mulai berubah pada tingkat sel. Sisik mereka secara ajaib melebur ke dalam kulit mereka dan menjadi bagian darinya. Di satu sisi, Leviathan setelah mengembangkan lapisan pelindung lendir lainnya. Perlahan tapi pasti, lendir itu mulai bersinar dengan warna biru cerah saat berputar-putar dan menutupi dirinya sepenuhnya. Semua Leviathan juga tumbuh secara eksponensial lebih besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tinggi mereka naik menjadi sekitar 120 meter sementara panjangnya meningkat 40 hingga 50 meter. Mereka tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan dari kejauhan, semua orang bisa melihat perubahan pada Leviathan, dan itu mendorong mereka untuk menarik napas dengan tajam. Ketakutan yang luar biasa keluar dari mata mereka. Itu terlalu menakutkan. Leviathan telah tumbuh menjadi lebih besar secara fisik, dan itu berarti bahwa kekuatan tempur mereka juga meningkat. Para Leviathan itu telah naik level dan bahkan lebih berbahaya. Mereka tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik. Tidak ada yang memprediksi transformasinya, tetapi sisik Leviathan itu benar-benar bisa mengeluarkan zat mengerikan yang akan berubah menjadi lendir pelindung. Energi di dalam lendir itu memiliki kekuatan untuk merusak segalanya. Satu sentuhan bisa membunuh orang yang bersentuhan dengannya. Itu bekerja seperti senjata Maya Industries. Paparan senjata-senjata itu berarti kematian yang tak terhindarkan. Pada saat itu, seluruh dunia berada di bawah kekuasaannya. Lendir yang dibuat oleh sisik adalah versi upgrade dari senjata itu. Masuk akal, karena Dr. Erebus menciptakan keduanya. Zat baru itu tidak hanya berakibat fatal bagi tubuh manusia. Itu juga bisa merusak senjata dan bangunan. Efeknya juga lebih kuat dari pendahulunya. Tidak butuh waktu lama sebelum tentara aliansi dunia dan Leviathan berada dalam jangkauan. Tentara mulai menembakkan semua senjata mereka ke Leviathan. Dalam hitungan detik, ledakan dan api memenuhi tempat itu sekali lagi. Tentara menggunakan senjata yang sama melawan Leviathan sebelumnya, dan itu melukai mereka pada saat itu. Sayangnya, Leviathan yang ditingkatkan telah membuat senjata yang sama tidak berguna. Senjata itu tidak bisa melukai Leviathan sama sekali. Itu membuat semua orang gelisah. Segera setelah itu, Leviathan mulai mempercepat. Mereka bergerak dengan kecepatan yang melampaui imajinasi. Mengingat ukurannya yang sangat besar, akan membutuhkan energi yang luar biasa bagi mereka untuk bergerak. Namun, mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan beberapa saat kemudian, mereka berdiri di depan pasukan aliansi dunia. Orang-orang militer semua membawa pesawat atau kapal mereka untuk bepergian, dan banyak yang bahkan mengenakan baju besi khusus. Ledakan, ledakan, ledakan. Leviathan menyerang segera setelah mereka dekat. Lapisan lendir di tubuh mereka tiba-tiba menyembur keluar seolah-olah ada ledakan di dalamnya. Setelah itu, lendir menghujani prajurit dan peralatan mereka. Lendir yang merusak menunjukkan kekuatannya segera setelah itu. Tidak masalah bahan apa yang digunakan untuk membuat perlengkapan atau baju besi tentara. Semuanya mulai terkikis begitu mereka terkena lendir. Percikan. Segera, semua orang melihat peralatan, pesawat, dan kapal tentara terkorosi. Semuanya hancur dalam hitungan detik. Armor khusus yang dimiliki para pria itu langsung membusuk, dan tubuh mereka mulai meleleh segera setelah itu. Ark. Jeritan kesakitan memenuhi udara. Gelombang pertama tentara telah menderita banyak korban.
Sekutu mereka mencoba bergegas untuk menghancurkan Leviathan dengan mendekat untuk meningkatkan kekuatan dan dampak senjata mereka. Sayangnya, kulit Leviathan mulai menggelembung sekali lagi dan tampak seperti akan memuntahkan lendir lagi. Tentara mungkin sangat kuat dan tak terbendung, dan segala sesuatu mulai dari baju besi hingga tank bisa tahan peluru. Namun, tidak ada yang penting karena lendir akan merusak segalanya. Oleh karena itu, senjata tidak memiliki cara untuk menimbulkan kerusakan sama sekali. Situasi pada saat itu membuat tidak mungkin untuk membidik poin fatal Leviathan. Tentara bahkan tidak bisa mendekati monster itu karena satu sentuhan bisa membawa kematian. Pada akhirnya, tentara kehilangan sepertiga dari sumber daya dan orang-orangnya dalam pertempuran itu. Tertegun. Semua orang tercengang. Bab 2700 tak terkalahkan. Di satu sisi, Leviathan tidak terkalahkan. Mereka tidak tersentuh dan memiliki kemampuan regeneratif yang memungkinkan mereka untuk menyembuhkan diri sendiri jika ada yang menyakiti mereka. Ada juga fakta bahwa mereka sangat besar, dan kekuatan tempur mereka baru saja meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk menghentikan invasi mereka. Apa yang kita lakukan? Semua orang mulai panik. Oh tidak, lendir ini mirip dengan bahan yang digunakan oleh senjata Maya Industries, tetapi lebih kuat. Seorang ahli kimia ada di sana untuk menjalankan tes dengan cepat dan berbagi temuan dengan semua orang. Apa? Semua orang terpana sekali lagi. Pada saat itu, mereka bahkan belum selesai mempelajari semua tentang racun yang digunakan oleh Maya Industries. Yang mereka tahu hanyalah bahwa bahan laut dalam dari Archulea entah bagaimana bisa menyembuhkan mereka yang diracuni oleh senjata Maya Industries. Sekarang, mereka disergap dengan versi racun yang ditingkatkan. Apakah ini lelucon sakit dari surga? Mundur, mundur segera. Situasi saat itu menuntut mundur. Tetap tinggal dan bertarung hanya berarti mengorbankan nyawa secara tidak perlu. Tentara mulai mundur satu demi satu, tetapi Leviathan terus mengejar mereka. Banyak senjata, yang sebelumnya tidak digunakan, telah dikerahkan melawan Leviathan untuk membantu tentara yang mundur melarikan diri ke tempat yang aman. Namun, Leviathan terlalu cepat. Mereka menginjak tentara yang lebih lambat sampai mati, dan jumlah korban meningkat secara eksponensial. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Pada saat itu, yang terbaik yang bisa dilakukan Erudia adalah beralih ke posisi bertahan. Namun, itu masih tidak menawarkan banyak perlindungan tambahan. Jika ada, ancamannya semakin memburuk. Ayo pergi. Deathfin memimpin para pejuang elit yang dipersenjatai dengan alat ilahi atau armor yang tidak dapat ditembus. Bersama-sama, mereka menyerang. Sepertinya tidak ada yang bisa melindungi siapapun dari lendir itu, tetapi Deathfin dan anak buahnya memiliki keyakinan. Mereka percaya bahwa armor dan senjata yang dibuat menggunakan logam dari Restricted Area 76 dapat menjaga mereka tetap aman. Deathfin telah menguji armornya terhadap sampel lendir yang dibawa oleh orang lain. Zip, Tempestus telah berdiri dengan panah di tangannya dan menembakkan panah. Percikan. Ternyata, alat ilahi itu efektif. Itu dengan mudah menembus lendir Leviathan dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Itu bahkan tidak mendekati kehancuran yang diberikan tentara pada Leviathan sebelumnya, tetapi setidaknya, itu berhasil merusak mereka. Segera, yang lain mulai berkelahi juga. Donald dan Tyrone menyerang ke depan. Mereka membawa alat suci mereka dan menunjukkan kekuatan tidak manusiawi mereka dengan bertarung tanpa menahan diri. Leviathans, di sisi lain, gagal untuk menimbulkan korosi pada baju besi atau alat ilahi mereka. Melihat itu membuat Tuan X melonjak marah. Itu mereka lagi. Apa yang salah dengan area terbatas 76? Terlepas dari keberhasilan keluarga garnisun kuno, tentara, secara keseluruhan, tidak memiliki armor tak tertembus dan alat ilahi yang memadai. Mereka akhirnya memberikan beberapa kerusakan pada Leviathan, tetapi kerusakan itu dapat diabaikan. Semua yang benar-benar dilakukan adalah menginspirasi prajurit dan mencegah mereka kehilangan harapan. Namun, para pemimpin sadar bahwa harapan itu hanyalah ilusi. Kerusakan yang terjadi pada Leviathan tidak akan parah dan akan bertahan lama. Leviathan itu pulih terlalu cepat, dan beberapa bahkan meminta rekan mereka yang lain untuk membantu mereka melakukannya. Jika situasinya terus berlanjut, tidak masalah jika Leviathan terluka. Tentara masih tidak bisa mencapai titik fatal Leviathan atau menghentikan mereka dari pemulihan.
Itu berarti luka yang ditimbulkan tidak berguna. Tanda seru. Garis bawah. Detik berikutnya, ke-3000 Leviathan mengarahkan semua energi mereka ke semua Leviathan di barisan depan. Craig telah melihat formasi pertempuran seperti itu sebelumnya, dan dia telah mengalaminya secara langsung. Mundur, mundur sekarang. Menyebar sehingga musuh tidak bisa menyerang semua orang secara bersamaan. Batalion Craig mulai berteriak pada yang lain agar mereka menyebar dengan cepat. Mereka ingin memastikan bahwa setiap orang berada di tempat yang berbeda. Pada saat itu, semua kapal saling berdekatan, dan itu adalah formasi berbahaya yang memungkinkan Leviathan untuk memfokuskan senjata mereka pada satu titik. Melihat itu, semua orang mulai panik. Mereka menyebar secepat mungkin, dan beberapa tentara bahkan melompat ke laut. Semuanya dalam kekacauan. Kamar. Untungnya, Leviathan membutuhkan waktu untuk mengarahkan kembali energi mereka. Segera, suara menusuk menandakan selesainya persiapan mereka. Ledakan. Tanda seru. Garis bawah. Tanda seru. Garis bawah. Gelombang energi yang sangat kuat melesat ke depan dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ledakan. Ledakan. Serangan itu begitu dahsyat sehingga suatu hari nanti akan ditulis dalam buku-buku sejarah. Bersambung.